Seperti inilah aksi konvoi sekelompok pemuda di kawasan alun-alun Sidoarjo. Dengan menggunakan knalpot brong, mereka berputar-putar di sekitar alun-alun sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Diketahui mereka berbondong-bondong datang dari arah Surabaya. Direkam kamera warga dan diunggah di media sosial, aksi tidak terpuji ini pun kemudian viral. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi langsung bergerak melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan aksi berbahaya itu. Peringatan terakhir, ini peringatan terakhir. Jangan sekali-kali kamu masuk Sidoarjo lagi kalau cuma bikin kisruh, bikin kacau, apalagi konvoi. Selain di banyak tempat, polisi juga mengamankan sekelompok pemuda yang diduga sebagai dalang. Kita menemukan adanya konvoi pemuda. Ada juga laporan dari beberapa masyarakat yang merasa terganggu. Akhirnya kita datang, terus kita lakukan penindakan terhadap konvoi pemuda itu karena kita nilai sudah mengganggu tertiban umum. Setelah diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan, polisi meminta sekelompok pemuda ini membubarkan diri dan berjanji tidak melakukan aksi serupa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi mengungkap motif di balik pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Pelaku membunuh karena terpergok saat akan merampok di rumah korban. Polda Banten mengungkap alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Banten Muhammad Axel Harman Miller. Direskrimum Polda Banten mengatakan pelaku membunuh korban karena tekanan utang. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar ini rugi atau kalah sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Sementara pelaku nekat membunuh karena korban melihat aksi pelaku. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga tewas. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pelaku pembunuh anak politisi PKS merupakan pencuri spesialis rumah mewah. Irjen Hengki menyebut pelaku bekerja sendiri. Spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemerataan rumah ke rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain pertama, Pak? Pak, silakan. Silakan, Pak. Ya, sebelumnya geger pembunuhan bocah SD anak petinggi PKS yang ditemukan tewas dengan 22 luka di rumahnya di Cilegon, Banten. Saat kejadian di dalam rumah hanya ada korban dan kakaknya. Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS Maman Suherman tak kuasa menahan tangis mengetahui anak kesayangannya Muhammad Axel Putra tewas bersimbah darah di rumahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten. Sadis, bocah kelas 4 SD ini ditemukan penuh luka, tergeletak di lantai 2 rumahnya. Polisi mendapati ada 22 luka di tubuh bocah berusia 9 tahun ini. 19 diantaranya merupakan luka tusukan senjata tajam. Polisi mengerahkan anjing pelacak saat olah TKP. Jejak pelaku tercium di tembok rumah, diduga pelaku kabur dengan melompati tembok pagar rumah korban. Pembunuhan korban diketahui oleh sang kakak yang masih duduk di bangku SMP. Usai mendengar
teriakannya. Saat kejadian, dalam rumah hanya ada korban dan kakaknya. Sementara seorang asisten rumah tangga yang biasa bekerja setengah hari sudah pulang. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan 8 orang saksi, termasuk kakak korban. Pemirsa, seorang konten kreator diduga mendapat intimidasi dari keluarga kepala desa di Kabupaten Garut viral di media sosial. Ya, diduga konten kreator tersebut mengkritik kondisi jalan desa yang rusak. Yang tenar dirinya dengan jago di media sosial. Yang kumaha. Dalam video berdurasi 47 detik, pemilik akun media sosial Holis Muhlisin tampak dimarahi oleh 2 pria dan 1 wanita yang diduga merupakan istri kepala desa. Peristiwa laporan kerusakan jalan ini terjadi di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tuh, tingali percuma da jayakeun dana desa oge. Ari jalan sa model kieu mah tingali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Kumaha tuh. Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Naon diayakeun dana desa ge percuma. Tadi pasangkeun tuh jalan butut. Ieu teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Kemarahan dipicu oleh konten yang diunggah terkait kondisi jalan desa yang rusak, serta kritik terhadap pembangunan dan pengelolaan desa, sehingga pihak keluarga kepala desa merasa dirugikan atas konten ini. Pasca diunggah oleh Holis Muhlisin, kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah konten kreator dan selebgram, sehingga menuai berbagai tanggapan dari warganet. Menanggapi video viral ini, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin memberikan tanggapan. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi melalui camat setempat. Pemerintah daerah telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Cisewu termasuk Desa Panggalih. Medsos dan juga mungkin karena bahasa penyampaian yang mungkin tidak berkenan sehingga menimbulkan reaksi yang menurut saya berlebihan lah dari keluarganya. Kita sudah mencoba membuat memediasi via Pak Camat. Ada ini nggak Pak dampak itu teguran lisan atau tertulis? Kita Camat panggil, nanti kita panggil juga Bumda. Ya. Kita kepanggil kita sama kita dan saya berharap mereka ada islah. Dua-dua juga menurut saya, dua-duanya nggak perlu duduk bersama lah. Dua-duanya memiliki kepedulian untuk membangun desa pasca Pangalihan. Direncanakan tahun 2026, 3 lokasi di Kecamatan Cisewu yang telah masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur jalan desa hingga diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan semua pihak agar permasalahan serupa tidak terulang. Pemirsa, curiga suami selingkuh, seorang istri memaksa suaminya untuk memperkosa karyawannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, mirisnya aksi bejat ini direkam langsung oleh istri pelaku. Suami istri berinisial SK dan SM ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar. Keduanya diduga melakukan penganiayaan dan kekerasan seksual terhadap karyawan perempuannya. Peristiwa ini terjadi di perumahan Pesona Barombong Indah Asoka, Kecamatan Tamalate, Makassar pada Jumat 2 Januari lalu. Saat diperiksa, istri pelaku curiga suaminya selingkuh dengan korban. Ia pun meminta suaminya untuk memperkosa korban lalu direkam untuk dijadikan bukti kuat perselingkuhan suaminya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 300 juta rupiah. Si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya. Sehingga pas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar ya bersama dengan suaminya juga, lalu lepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, ya, lalu direkam. Disiksa dulu. Sebelumnya juga disiksa dan disuruh aku dipukuli dulu, ditendang dulu, gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan.
Sebelumnya, korban mendatangi Polrestabes Makassar untuk melaporkan aksi bejat majikannya. Korban mengaku disekap di rumah terlapor, dipaksa berhubungan seksual dengan kekerasan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Bisa nasib malang dialami seorang nenek di Klaten, Jawa Tengah yang tewas terjatuh di dalam sumur sedalam 19 meter. Ya, korban terpleset saat akan memetik buah jeruk. Dengan peralatan memadai, petugas BPBD berupaya mengevakuasi korban Sariem, nenek 60 tahun, yang kecebur ke dalam sumur sedalam 19 meter di Desa Jomboran, Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Kondisi sumur yang sempit dan kontur tanah sekitar rumah yang labil membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Setelah 2,5 jam, korban berhasil dievakuasi. Sebelumnya, korban berada di sekitar sumur di belakang rumahnya hendak memetik jeruk. Namun, diduga karena struktur tanah sekitar labil membuat korban terpeleset hingga kecebur ke dalam sumur. Sejumlah keluarga dan kerabat sempat menangis saat mengetahui korban terjatuh ke dalam sumur. Kendalanya karena sumur ini labil, kemudian bibir sumur ini posisi sudah menggantung, jadi kita harus posisikan stabil dulu untuk bibir sumur biar tidak jatuh ke dalam, kemudian baru kita lakukan evakuasi ke dalam. Posisi korban tadi kan terperosok, kemudian jatuh tertimbun oleh material. Ada luka tadi di bagian depan sama kepala belakang karena benturan. Setelah divisum, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan dari Basarnas Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengevakuasi jasad seorang balita perempuan berusia 3,5 tahun. Ya, petugas sempat kesulitan, pasalnya korban tenggelam sedalam 3 meter. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Unit Borobudur, dan Damkar Kabupaten Magelang menurunkan seorang rescue ke dasar sumur sedalam 30 meter dan berdiameter 80 cm guna mengevakuasi KS, balita 3,5 tahun, warga desa Pucung Sari, Grabak yang tercebur ke sumur. Di dasar sumur, petugas sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban tenggelam sedalam 3 meter dan petugas harus menyelam. Korban berhasil dievakuasi selama 25 menit proses penanganan dan pencarian. Kejadian berlangsung Senin pagi. Diduga balita bermain di sekitar rumah. Tiba-tiba ibu korban mendengar suara benda jatuh dari arah sumur di samping rumahnya. Ternyata korban sudah berada di dasar sumur. Melihat hal tersebut, ibu korban berusaha meminta tolong ke warga. Namun naas, korban tidak tertolong. Untuk kendalanya, posisi korban sudah berada di dasar sumur yang kurang lebih itu tadi sudah saya sebutkan di awal, kurang lebih ketinggian air itu 3 meter. Sudah sekitar sempat menyelam tadi, Mas? Oke, rescuer sendiri itu sempat melakukan percobaan awal menggunakan galah atau bambu, kemudian tidak tergapai, akhirnya rescuer memutuskan untuk melakukan menyelam. Usai dilakukan visum dan identifikasi oleh tim medis dan pihak kepolisian, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.